Ya pemirsa CNBC Indonesia, di hari ini jadi momen spesial bagi Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS yang telah berusia 20 tahun. Dan untuk mengetahui lebih jauh metamorfosa peran LPS selama 20 tahun ini, saat ini kami telah bergabung bersama dengan pelaksana tugas Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan, Bapak Didi Madiono. Apa kabar Pak Didi? Selamat siang. Baik, Safrina. Selamat siang. Terima kasih Bapak telah bergabung bersama kami di Money Talk CNBC Indonesia. Selamat tentunya Pak, 20 tahun LPS, banyak harapan dan juga banyak doa terbaik untuk LPS. Amin. Dan tentunya terima kasih Pak, di hari yang istimewa ini Bapak menyediakan waktu untuk ke CNBC. Pak Didi, LPS itu kan didirikan sebagai respon dari krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998 untuk mengendalikan kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan di Indonesia. Apa dampak positif yang terjadi di sektor perbankan? Iya, kalau menurut sejak LPS berdiri begitu ya Pak ya? Iya, LPS memang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, tapi berdirinya 1 tahun setelah undang-undang itu. Jadi di tanggal 22 September 2005 sebagai respon terhadap krisis tahun 97-98 yang pada saat itu terjadi ras terhadap sistem perbankan kita. Kita lihat bahwa setelah LPS berdiri, dampaknya kita lihat dari tahun ke tahun, dana pihak ketiga selalu meningkat. Dan dalam kurun waktu itu tidak terjadi yang dulu terjadi ras kayak 97-98. Tidak terjadi sampai sekarang. Bahkan dalam kondisi COVID, pada saat krisis COVID-19, atau ada beberapa bank kecil yang waktu itu mengalami permasalahan, masyarakat tetap tenang karena yakin simpanannya dijamin oleh LPS. Oke, terima kasih Pak atas keberadaan LPS dan juga message yang selalu Bapak resonansikan gitu ya kepada seluruh pemirsa CNBC Indonesia mengenai LPS. Usia sudah 20 tahun Pak, bagaimana Anda melihat jernih ini? Jernih metamorfosa peran, fungsi, lalu kontribusi dari LPS dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Banyak yang tahu bahwa LPS ini menjamin biaya atau rekening nasabah ya Pak ya, 2 miliar rupiah. Tapi more than that, fundamentalnya apa Pak untuk perbankan dan ekonomi Indonesia? Iya, LPS sendiri sejak berdiri memang saya kebetulan 15 tahun di LPS, jadi saya menyaksikan metamorfose dari LPS. Di awal berdirinya di tahun 2005, LPS itu kalau dalam apa itu istilah di DIC internasional itu fungsinya lebih ke Pepok Plus. Jadi begitu bank dicabut izin usahanya oleh BI waktu itu, OJK belum ada, kalau sekarang OJK, itu LPS kemudian melakukan likuidasi, membayar simpanan. Opsi resolusinya juga sangat terbatas. Jadi kalau bank non-sistemik mostly dicabut izin usahanya. Tapi kalau yang kayak case Century waktu itu dinyatakan sebagai bank sistemik, LPS melakukan penyertaan modal sementara atau menyelamatkan bank itu. Kemudian di tahun 2016 sampai 2020, LPS mengalami perluasan mandat. Ya, sebelumnya Pepok Plus menjadi loss minimizer. Di situ dikembangkan opsi penanganan bank yang lain. Kalau sebelumnya PMS diselamatkan dan tidak diselamatkan likuidasi, in between di dalam konteks dua opsi itu ada namanya PNA, Purchase and Assumption. Jadi Purchase and Assumption itu nanti bank yang gagal itu oleh LPS dipilah-pilah menjadi good bank-nya dan bad bank. Kalau good bank berarti kredit lancarnya sama insure deposit, kalau non-sistemik kita alihkan ke bank lain yang mau mengambil alih. Kemudian bad bank-nya kita likuidasi. Dari situ bad bank itu termasuk kredit macet. Jadi itu betulnya opsi itu mengurangi kerusakan di dalam sistem perekonomian. Karena kredit-kredit lancarnya itu dialihkan ke institusi lain. Sehingga nggak harus segera membayar. Itu 2016 sampai 2020. Selain itu, terus 2020 ada COVID ya Pak? Iya, itu ada namanya bridge bank. Kalau kita upayakan PNE tidak bisa terjadi karena mungkin nggak ada minat dari bank yang lain, LPS bisa mendirikan bank perantara.
Bridge Bank, bank yang ada di tengah-tengah perantara. Yang tadi mengambil alih good bank-nya tadi sama insured deposit-nya di dalam ini, tapi yang bad bank sama uninsured deposit-nya tetap masuk di dalam likuidasi. Itu yang opsi, ada 4 opsi itu. Selain itu, LPS juga diberikan kewenangan untuk melaksanakan program restrukturisasi perbankan. Jadi kita ingat 97-98 pada saat terjadi krisis perbankan, kan kita mendirikan namanya Badan Penyihatan Perbankan Nasional atau Indonesian Bank Restructuring Agency, IBRA. Nah, kalau amit-amit ya, tapi mudah-mudahan tidak terjadi. Kalau toh terjadi, itu nanti pelaksanaannya dari program restrukturisasi perbankan itu oleh LPS. Kemudian terakhir di dalam Undang-Undang P2SK, pengembangan dan penguatan sektor keuangan, itu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, LPS ditingkatkan lebih jauh lagi, agak maju ke depan menjadi risk minimizer. Jadi risk minimizer itu sedapat mungkin mencegah kegagalan bank. Umpamanya LPS dikasih kewenangan untuk memberikan penempatan dana untuk mencegah kegagalan bank pada bank yang bermasalah. Selain itu juga LPS juga dikasih kewenangan untuk mencarikan investor bagi bank tersebut. Ada tuh ya Pak ya mekanismenya ya Pak, mencarikan investor untuk menjajaki calon investor untuk barangkali ya, bisa. Pak, ya? Ya, itu dalam perannya sebagai risk minimizer ya Pak? Risk minimizer. Tuh, kemudian yang penting lagi ke depan di tahun, walaupun nanti di tahun 2028 efektifnya itu LPS menjamin polis asuransi. Nah, saat ini LPS dalam proses penyiapan regulasinya, SDM-nya, sistem IT-nya, termasuk pelaporannya. Nanti tentu saja bekerja sama dengan OJK di asuransi yang mengawasi asuransi untuk bersama-sama merumuskan nanti koordinasi antara dua lembaga ini. Oke, baik Pak. Bagaimana Anda melihat dari segi growth Pak? Perkembangan jumlah aset, lalu juga premi yang dihimpun, hingga jumlah simpanan masyarakat yang dijamin oleh LPS selama 20 tahun terakhir ini. Capaian-capaian apa juga yang menurut Anda membanggakan begitu Pak Didi? Ya, pertama pada saat berdiri itu ada namanya modal pemerintah dari kekayaan yang disisihkan. Modal disetor LPS waktu awal berdiri adalah 4 triliun itu dari pemerintah. Pada saat tahun 2005. Iya, pada saat berdiri 20 tahun yang lalu. Jadi pada akhir 2005 berarti kan September, Oktober, November, Desember kira-kira 3 bulan asetnya menjadi 4,7 triliun. Jadi bertambah 0,7 triliun itu dari premi yang diproratakan. Dari premi yang dibayar oleh perbankan. Nah, kalau lihat sekarang jadi over a year nambah 700 miliar begitu ya preminya. Kemudian posisi terakhir ini karena kita di bulan Juli ya 2025 itu sudah mencapai sekitar 270 triliun. 270 asetnya. Triliun. Iya. Jadi dengan dalam waktu 20 tahun ya Pak ya. 20 tahun dari 4,7 triliun menjadi 270 triliun. Nah, ini kalau dilihat rata-rata pertumbuhan asetnya selama tahunan, berarti setiap tahun rata-rata tumbuh 23%. Nah, ditanya dari mana pertambahan itu? 23% itu tinggi ya Pak ya? Iya, tinggi. Ini ada 2 komponen utama, yaitu pendapatan LPS itu dari premi dan juga dari pendapatan investasi, dari yield investasinya. LPS hanya boleh menempatkan di dalam SBN maupun SBI. Baik. Jadi kalau tahun 2005 total pendapatan premi mencapai 541,4 miliar atau 74,6% dari total pendapatan LPS. Pendapatan investasinya hanya sekitar 29,6 miliar atau 4,1 dari total pendapatan LPS. Nah, pada akhir tahun 2024, Desember 2024, pendapatan premi meningkat menjadi 17,8 triliun. Jadi tahun itu premi kita nambah 2024 ya Pak ya? 2024 Desember sampai dengan Desember 17,8 triliun. Dan pendapatan investasinya naik signifikan menjadi 14,7 triliun. Proporsinya jadi lumayan besar ya. Nanti lama-lama akan pendapatan investasi lebih tinggi dari pendapatan premi sejalan dengan peningkatan aset. Jadi kalau lihat ini tahun 2024 itu berarti naik sekitar
32 triliun asetnya yang tadi. Itu. Terus juga ini coverage penjaminan sendiri itu ya, kita lihat itu ya. 2 miliar itu sejak tahun berapa ya Pak ya? 2 miliar kalau nggak salah 2008 ya. 2008, sudah sebelumnya kan waktu itu 500 turun menjadi 250 kemudian 100. Nah pada saat krisis 2008 itu kalau negara-negara lain kan global financial crisis, ada mortgage dan lain-lain. Itu kan kayak Singapura, Malaysia waktu itu blanket garanti. Iya. Kita waktu itu ngusulin, mungkin pemerintah tidak pada itu tidak setuju sehingga cukup 2 miliar saja. Tapi ternyata alhamdulillah tidak terjadi krisis walaupun coverage-nya 2 miliar. Dan sampai saat ini masih bertahan 2 miliar per bank per nasabah. Per bank pernah 2 miliar per bank per nasabah. Jadi memang dari pemirsa CNBC Indonesia tidak ada alasan ya untuk sungkan gitu ya naruh dananya di perbankan karena aman dan dijamin oleh LPS. Apa yang Anda rasa melatar belakangi LPS mengangkat tema menjaga kepercayaan dan membangun negeri di hari ulang tahun ke-20 di 2025 ini, Pak Didi? Apa sebenarnya makna atau pesan utama yang ingin LPS sampaikan kepada masyarakat mengenai hal ini, Pak? Iya, tema menjaga kepercayaan dan membangun negeri, ini tagline ulang tahun LPS yang ke-20. Betulnya menggambarkan peran LPS selama 20 tahun terakhir dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan. Karena kita menyadari kepercayaan masyarakat adalah kunci dalam bisnis perbankan. Betul, Pak. Sehingga apabila nasabah percaya, tentu saja makin banyak masyarakat yang menempatkan dananya di perbankan, baik bentuk giro, deposito maupun bentuk lainnya. Selain itu, tentu saja kepercayaan ini akan menumbuhkan stabilitas sistem perbankan nasional yang sangat penting. Jadi tadi kepercayaan nasabah terhadap perbankan itu menyebabkan bank dengan bertumbuh dana pihak ketiganya yang akan disalurkan insya Allah kepada kredit yang produktif maupun kredit konsumsi untuk mendorong konsumsi dalam rangka pertumbuhan ekonomi nasional. Sehingga kalau pertumbuhan ekonomi nasional kita akan punya cita-cita dalam 2045 menjadi Indonesia emas, menjadi Indonesia berpendapatan tinggi. Itu dibutuhkan tentu saja dorongan kredit yang lebih kuat lagi. Jadi dalam hal ini tentu saja LPS berperan juga, ingin berperan dalam membangun negeri. Itu barangkali tagline. Baik Pak Didi.